Puji Tuhan, saudara-saudari, sebelum kita memasuki sesi kelas penggenapan, kita boleh sama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Tuhan, kami sekali lagi terus mengikatkan diri kami kepada Tuhan untuk menjadi satu roh dengan diri Tuhan. Tuhan, berkati sesi kelas penggenapan sore hari ini, Tuhan Dikau yang berbicara kepada kami. Tuhan, biarlah kami boleh menjadi orang yang disusun oleh kebenaran-kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan. Tuhan, kami juga damba boleh menjadi orang yang bisa membicarakan kebenaran. Bahkan kami boleh mempersaksikan kebenaran di dalam penghidupan kami. Tuhan Yesus, sekali lagi, biarlah roh Tuhan yang tidak terbatas, terus menjamah, menyuplai, dan menerangi kami semua. Terima kasih, mulia bagi Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, di sesi yang kedua kelas penggenapan ini, kita akan memasuki yang dalam perjanjian baru. Kita akan melihat pandangan inti perjanjian baru mengenai Yohanes Pembaptis. Kalau saudara-saudara perhatikan di garis besarnya, ini yang akan sama-sama kita belajar, yang akan sama-sama kita bersekutu, yaitu mengenai latar belakang Yohanes Pembaptis, kemudian statusnya, ya, kemudian kelahiran dari Yohanes Pembaptis, bagaimana dia dikandung, lahir, disunat, dan dinamai. Kita juga ingin belajar mengenai kehidupannya juga, bagaimana Yohanes ini hidup di padang gurun, juga cara hidupnya, dan apa yang dilakukan di dalam pengajaran Yohanes. Dia menekankan mengenai bertobat dan menghasilkan buah, kemudian menempuh satu kehidupan yang unggul. Kita juga akan melihat mengenai ministrinya atau pelayanan yang dilakukannya. Yohanes mendorong memberitakan baptisan pertobatan, dan di dalam pelayanannya untuk membawa manusia menerima diri Kristus. Bagaimana manusia ini bisa menerima diri Kristus? Melalui mempersiapkan hati manusia untuk menerima Kristus dan mengantarkan manusia kepada Kristus. Nanti kita juga melihat lambang dari Yohanes ini, kemudian kita juga melihat murid-muridnya, bagaimana murid-muridnya membuat pengajaran dari Yohanes ini menjadi satu agama dan menyebabkan pekerjaannya menjadi bersaing dengan diri Kristus. Dan kita lihat akhir dari Yohanes Pembaptis. Baik, kita melihat di bagian yang pertama terlebih dahulu mengenai latar belakangnya. Kalau kita perhatikan latar belakang Yohanes lahir ini, yaitu dia dibawa latar belakang di mana hukum Allah, ya, hukum Allah dan pelayanan tabernakel yang Allah berikan, ini menjadi satu ketetapan yang mati. Banyak ketetapan untuk kehidupan dan peraturan-peraturan agama yang terkait dengan pelayanan, terlebih lagi juga pelayanan tabernakel, ya, pelayanan imamat, semua itu menjadi satu ketetapan yang mati, ya, ketetapan yang tertulis yang tidak memberikan manusia satu kebebasan dalam roh. Jadi di latar belakangnya Yohanes itu lahir dengan ketetapan itu menjadi satu ketetapan yang mati, sehingga tidak dapat memberikan manusia kebebasan dalam roh. Yang kedua, yaitu mengenai statusnya. Kalau kita perhatikan status dari Yohanes, kita baca di Lukas pasal 1 ayat 8, di sana dikatakan pada suatu kali, waktu tiba giliran kelompoknya, Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sakaria tentunya ini adalah orang tua dari Yohanes Pembaptis. Kalau kita melihat status Yohanes dilahirkan menjadi seorang imam, karena Yohanes Pembaptis ini lahir dalam keluarga imam dari suku Lewi, yaitu suku yang melayani Tuhan. Ayahnya Sakaria ini seorang imam ortodoks, ya, sehingga Yohanes terlahir statusnya sebagai seorang
imam. Kemudian kita melihat mengenai kelahirannya. Bagaimana kelahiran dari Yohanes Pembaptis? Kalau kita lihat bagaimana Yohanes ini dikandung, Yohanes tidak dikandung oleh kekuatan alamiah orang tuanya. Karena orang tuanya, dalam hal ini ibunya, itu adalah mandul. Dan kedua orang tuanya, Sakaria dan istrinya ini juga sudah lanjut usia. Sehingga secara manusia tidak mungkin untuk mempunyai seorang anak atau seorang keturunan. Tapi justru saat tidak ada harapan, kekuatan alamnya manusia ini sudah telah berakhir, Sakaria di dalam doanya berdoa kepada Tuhan, sehingga ada operasi Allah yang mampu memiliki permulaan baru dengan tindakan ilahinya. Hal ini juga terjadi dalam apa yang dilakukan Allah dalam Abraham dan Sarah, juga Hana. Jadi sesuatu yang tidak mungkin, tapi Allah mewujudkannya. Jadi keterkandungan dari Yohanes Pembaptis ini adalah satu mujizat, oleh kuasa ilahi dengan cara ilahi. Kita lihat ini satu mujizat, yang sesuatu yang tidak mungkin harusnya. Secara lihat orang tuanya sudah usianya lanjut, mandul, bagaimana bisa melahirkan seorang anak. Tetapi oleh kuasa ilahinya Allah melakukan perkara ini sehingga Yohanes bisa lahir. Jadi keterkandungan Yohanes Pembaptis ini adalah satu mujizat yang digenapkan oleh kuasa ilahi dengan cara ilahi. Itu tergambar, saudara-saudari, kalau melihat di dalam Lukas pasal 1 ayat 19 sampai 20. Kalau kita lihat di Lukas 1 ayat 13, di sana dikatakan, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Jadi saat tidak mungkin bagi manusia, hal itu mungkin bagi Allah. Di sini pelajaran apa yang bisa kita lihat? Sakaria juga berdoa. Dan Allah mengabulkan doanya untuk mempunyai seorang anak laki-laki. Kita lihat di Lukas 1 ayat 19 sampai 20. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau, dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Ini memberi gambaran sampai kepada hari. Ini adalah memberikan gambaran mengenai lahirnya Yohanes. Memang secara manusia berpikir sesuatu itu sudah tidak mungkin. Bisa orang tidak percaya karena mandul dan usianya sudah lanjut. Bagaimana bisa punya anak? Bagaimana bisa punya keturunan? Tetapi lewat doa juga Allah menggenapinya. Akhirnya Allah juga memberi seorang keturunan, yaitu Yohanes. Kita lihat bagaimana lahirnya Yohanes Pembaptis di Lukas 1 ayat 57 sampai 58. Di sana dikatakan, kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Ayat ini jelas membicarakan satu kelahiran yang sangat ajaib, satu kelahiran yang menakjubkan, sesuatu yang tidak terbayangkan, tapi nyata, sehingga para tetangga dan kerabatnya juga bersukacita atas Elisabet, Sakaria ini mempunyai seorang anak laki-laki dan harus dinamai Yohanes. Kita lihat
bagaimana Yohanes ini disunat dan dinamai di Lukas pasal 1 ayat 59 sampai 63. Di sana dikatakan, maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Sakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, jangan, ia harus dinamai Yohanes. Kata mereka kepadanya, tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes, dan mereka pun heran semuanya. Saudara-saudara, kalau kita melihat perkara ini, sesuai apa yang ada di dalam Imamat pasal 12 ayat 3, di sana dikatakan apa? Disunat pada hari ke-8. Ya, jadi Yohanes Pembaptis itu disunat pada hari ke-8 sesuai dengan tuntutan dalam Imamat pasal 12 ayat yang ketiga. Kita melihat Yohanes Pembaptis ini pelopor Tuhan. Diberi nama Yohanes Pembaptis ini karena Allah ingin dia menjadi orang yang tidak memelihara tradisi, sehingga tidak diberi nama sesuai tradisionalnya, melainkan diberi nama baru. Ya, tadi tetangganya juga namanya siapa waktu lahir ini? Harusnya kalau sesuai tradisinya ya Sakaria. Kemudian ditanyakan pada Sakaria, ya, yang waktu itu menulis ya karena bisu ya, itu bahwa nama anaknya yang dilahirkan ini adalah Yohanes. Apa yang harus kita lihat? Kenapa harus pakai nama Yohanes, enggak Sakaria saja? Menurut tradisi, menurut keturunan keluarganya. Karena Allah ingin ada satu yang berbeda, yaitu tidak memelihara tradisi. Nanti kita lihat di dalam pelayanannya, bagaimana cara hidupnya, keluar dari satu tradisi. Ya, sehingga Yohanes ini bukan menurut nama yang tradisi ya, tapi ini satu nama baru. Intinya adalah bahwa Allah ingin dia menjadi orang yang tidak memelihara tradisi. Demikian juga saudara-saudara di dalam hidup gereja kita, yang mungkin di dalam pelayanan kita tidak ingin jatuh di dalam hanya ikut tradisinya. Ya. Berikutnya adalah berbicara masalah kehidupan Yohanes. Bagaimana dia hidup? Yohanes itu adalah hidup di padang gurun. Kalau saudara-saudari baca di dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-80, di sana dikatakan, adapun anak ini bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Kalau kita baca ayat ini, ada hal yang boleh sama-sama kita pelajari, bagaimana Yohanes ini bertambah besar dan makin kuat rohnya. Jadi Yohanes ini bertumbuh dan bertambah kuat di dalam roh. Kenapa ya bisa bertambah kuat di dalam roh? Karena dia bersama Allah dan bagi Allah. Saudara-saudara, ini juga satu pelajaran bagi kita, betapa pentingnya kita ini bertumbuh di dalam hayat. Ya, juga kita perlu menjadi orang yang bertambah kuat di dalam roh kita. Kita tidak ingin roh kita ini lembam, kita juga tidak ingin roh kita ini lemah, ya, tetapi kita ingin roh kita ini semakin kuat. Ya. Bagaimana perlu kita membina satu penghidupan yang senantiasa bersama dengan Allah. Ya, kehidupan yang senantiasa menjadi satu roh dengan diri Tuhan. Ya, kehidupan yang senantiasa bagi Allah, ya, bersama dengan Allah, berjalan bersama dengan Allah. Nah, di dalam hidupnya Yohanes, kalau kita perhatikan, walaupun dia seorang imam, tapi dia tinggal di padang gurun. Ya, dikatakan Yohanes ini hidup di padang gurun, berarti jauh dari tradisi kebudayaan. Kalau padang gurun, ya tidak ada lagi tradisi kebudayaan. Dan jauh dari agama manusia. Ya, tujuannya Allah dapat memiliki jalan yang bebas dan bersih untuk menggunakan Yohanes ini sebagai pelopor juru selamat. Ya, jadi ini
melawan tradisi, melawan kebudayaan di dalam cara hidupnya Yohanes sebagai seorang imam. Ya, dia hidup di padang gurun. Kita tahu padang gurun ini adalah tempat yang tanpa budaya, ya, tanpa tradisi atau tanpa agama. Ya, artinya tidak terikat kepada satu kebudayaan, tradisi atau agama. Justru di sanalah Yohanes hidup. Karena Yohanes ingin menyingkir dari perkara tradisi dan kebudayaan atau agama. Ya, kita lihat Yohanes juga memisahkan diri dari kerumunan, dari agama, dari budaya, dan dari bait Yudaisme dengan semua sistem dan tradisi pelayanannya kepada Allah. Ya, tidak hidup sebagai orang Yahudi atau tidak hidup sebagai seorang imam pada umumnya. Imam pada umumnya itu hidupnya ya di bait suci. Ya. Nah, tapi Yohanes ini tidak di padang gurun. Ya, dengan hidup sebagai orang yang tidak berbudaya, ya mengesampingkan budaya, mengesampingkan agama manusia, kebudayaan manusia maupun praktek-praktek manusia, sistem manusia, tradisinya imam, tradisi dalam melayani Allah, dia meninggalkan semuanya itu. Ya, artinya Yohanes merubah semuanya itu dari semua yang tradisinya dahulunya demikian. Sekarang dia tempuh kehidupannya itu sangat berbeda dengan tradisi pada umumnya. Ya, dia meninggalkan tradisi. Saudara-saudara, ini sangat penting ya. Hari ini ekonomi perjanjian baru Allah itu bertentangan dengan agama. Ya, bertentangan juga dengan kebudayaan. Ini menunjukkan bahwa jalan lama untuk menyembah Allah maupun jalan lama untuk melayani Allah menurut perjanjian lama telah ditolak. Allah ingin jalan baru dan segera dibawa masuk. Nah, saudara-saudara, hari ini kita juga tidak boleh ya menggantikan Kristus itu dengan kebudayaan. Ya, kita tidak boleh juga jatuh sekedar mengikuti tradisi. Nah, kita perlu diselamatkan. Ini memang tidak mudah. Ini kita perlu senantiasa berlatih, yaitu yang dibebaskan dari tradisi, dari kebudayaan, ya, supaya kita menjadi orang yang ada di dalam jalan yang baru, yaitu di dalam pelayanan yang bebas di dalam roh, tidak terikat oleh syariat, oleh peraturan yang mati, sehingga tidak ada kebebasan di dalam roh kita. Ini satu pelajaran yang juga boleh kita pelajari bersama, saudara-saudari, yaitu bagaimana ekonomi perjanjian baru Allah ini bertentangan dengan agama. Ya, agama mungkin melayani Allah, menyembah Allah, tetapi tanpa kenikmatan terhadap diri Kristus. Kita perlu diselamatkan hari ini. Kita hidup bagi ekonomi Allah, kita hidup bagi penyaluran Allah ke dalam kita. Ya, apapun yang kita lakukan dalam kita beribadah, dalam kita bersidang, dalam kita melayani, harus Allah itu tersalur ke dalam kita. Ya, bukan sekedar kita melakukan sesuatu bagi Allah, tapi tanpa penyaluran Allah ke dalam kita, bukan demikian, saudara-saudari. Nah, kita hidup hari ini di dalam ekonomi perjanjian baru Allah. Ekonomi Allah sangat menekankan Allah di dalam Kristus menyalurkan dirinya ke dalam umat pilihannya, ya, supaya kita terbangun menjadi satu anggota tubuh Kristus bagi ekspresinya. Nah, kita lihat juga tadi menyinggung hidupnya, yaitu cara hidupnya. Ya, hidupnya ini Yohanes sangat di luar dan sangat bertentangan dengan cara agama, kebudayaan, tradisi. Mungkin kita juga perlu belajar dari cara Yohanes hidup ini, ya, supaya kita hari ini menempuh hidup Kristiani kita juga jangan sampai kita ini menjadi satu agama, ya, menjadi satu kebudayaan atau satu tradisi. Kita lihat Yohanes ya di dalam cara hidupnya, makanannya ini adalah belalang dan madu liar. Nah, sedangkan kalau menurut peraturan agama, menurut tradisi dari Yudaisme, imam itu makanannya harusnya adalah tepung halus dan daging kurban yang dipersembahkan kepada Allah oleh umatnya. Tapi Yohanes berlawanan. Ya, makanannya ini belalang dan madu liar, tidak umum. Ya, kalau dulu imam dalam Yudaisme ini, tradisi Yudaisme,
harus makan tepung halus dan daging kurban ya yang dipersembahkan kepada Allah oleh umatnya. Tapi Yohanes berbeda, melawan tradisi yang ada. Kemudian kita lihat mengenai juga pakaiannya ya. Pakaian yang dikenakan oleh Yohanes ini dikatakan pakaiannya dari bulu unta dan ikat pinggang kulit. Sedangkan peraturan hukum Taurat, pakaian imam sebagian besar terbuat dari kain lenan halus. Ya, ini di dalam pakaian. Ya, ini berarti Yohanes juga berlawanan dengan apa yang ada di dalam agama, berlawanan dengan budayanya. Kalau imam itu pakaiannya imam lenan halus, ya, tapi Yohanes dari bulu unta dan ikat pinggang kulit. Ya, jadi semua tindakan yang dilakukan Yohanes itu bertentangan dengan pengajaran tradisional. Ya, sama sekali telah meninggalkan semua tradisi yang ada di dalam Perjanjian Lama. Ya, yang telah menjadi sejenis agama yang bercampur dengan kebudayaan manusia. Sekali lagi, sore-sore hari ini kita perlu belajar bagaimana kita harus diselamatkan dari pengaruh kebudayaan. Seringkali kalau tidak hati-hati, Kristus bisa tergeser oleh perkara kebudayaan. Kita perlu diselamatkan terhadap perkara ini. Nah, kemudian kita juga ingin melihat pengajaran yang dilakukan oleh Yohanes. Yohanes memberikan pengajaran, itu ada di dalam Lukas pasal 3 ayat 7 sampai 8. Ya, di sana dikatakan, kalau kita baca Lukas pasal 3 ayat 7 sampai 9, di sana dikatakan, lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Katanya, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu, melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi jelas di sini Yohanes memberi pengajaran mengenai apa? Dibaptis. Ya, saudara-saudari, Yohanes ini mengajarkan kepada orang banyak untuk dibaptis olehnya. Karena meskipun umat Israel itu keturunan Abraham, meskipun umat Israel itu keturunan Abraham, mereka telah menjadi keturunan dari ular berbisa, menjadi anak-anak iblis karena kejatuhan manusia. Mereka memiliki sifat racun dari iblis. Oleh karena itu, ini perlu dibaptis. Mereka perlu punya satu perubahan di dalam hayat maupun sifat untuk menjadi anak-anak Allah, untuk menghasilkan buah yang baik. Ya, ini ditekankan oleh Yohanes. Jadi tidak melihat latar belakangnya, oh saya anak-anak Abraham, ya keturunan Abraham, tapi harus diketahui sudah ada racun ya dari ular, dari iblis itu yang ada masuk ke dalam manusia karena manusia jatuh dalam dosa. Sehingga manusia perlu bertobat dan manusia juga perlu dibaptis. Nah, Yohanes juga menekankan perihal mengenai menempuh satu kehidupan yang unggul. Ya, bagaimana Yohanes mengajarkannya? Kalau di Lukas pasal 3 ayat 11 sampai 14 ini ditekankan oleh Yohanes Pembaptis. Di sana dikatakan jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya, membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Ini yang tanya pemungut cukai. Jawab Yohanes apa? Jangan menagih lebih banyak dari apa yang telah ditentukan bagimu. Nah, kemudian ada juga prajurit-prajurit
yang bertanya juga kepada Yohanes, dan kami, apa yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukuplah dirimu dengan gajimu. Ini satu kehidupan yang unggul, saudara. Dari satu kondisi yang merosot, ya, satu kehidupan yang rendah, ya, bagaimana pemungut cukai, ya, memungut melebihi dari apa yang ditentukan, bagaimana prajurit itu memeras, ya, bagaimana orang hanya memperhatikan dirinya sendiri. Nah, Yohanes memberikan satu pengajaran supaya hari ini mereka menempuh satu kehidupan yang unggul. Ya, pengajaran apa yang diberikan? Yohanes mengajarkan supaya yang memiliki 2 jubah harus berbagi, ya, dengan orang yang tidak memilikinya. Ya, berbagi dengan yang tidak memilikinya. Ini juga baik, saudara-saudara, kita boleh melihat, kita juga perlu menjadi orang yang demikian, berbagi, ya, dengan kaum saleh yang tidak memiliki, kaum saleh yang tidak mampu. Kita juga belajar memperhatikan mereka, ya, terhadap para pemungut cukai untuk tepat tidak menagih lebih dari apa yang diinstruksikan kepada mereka. Ya, kemudian kepada yang bertugas di militer untuk tidak memeras apapun dari siapapun dengan tuduhan palsu dan puas dengan upah mereka. Pelajaran apa yang kita bisa belajar terhadap perkara ini? Saudara-saudara, kita kehidupan kita sebagai anak-anak Allah, kita perlu belajar hari ini menjadi orang yang berbagi, ya, dengan yang tidak memiliki. Kita harus belajar memperhatikan kaum saleh yang mungkin tidak mampu. Nah, kemudian kita juga belajar menjadi orang yang tepat, ya, tidak memeras apapun. Kita harus puas dengan apa yang kita dapat. Ya. Kemudian kita juga melihat Yohanes hidup dengan cara yang bertentangan. Ini penting, saudara-saudari. Yohanes hidup bertentangan dengan agama, kebudayaan, tradisi, dan mengajar orang menempuh kehidupan yang unggul. Nah, jadi saudara-saudara, sekali lagi kita boleh belajar dari Yohanes ini menempuh satu kehidupan yang unggul. Juga satu hal yang perlu kita perhatikan, bagaimana kita hidup ini harus, ya, diselamatkan dari yang dikatakan agama, selamatkan dari yang katakan kebudayaan, dan diselamatkan dari perkara tradisi. Kenapa, ya, agama, kebudayaan, tradisi ini dimasalahkan? Karena ini menjadikan mati, tidak memiliki kebebasan dalam roh. Ya, kalau saudara-saudari menempuh satu kehidupan yang benar di dalam roh, kehidupan yang berjalan di dalam roh, tentunya kehidupan kita ini unggul, melebihi dari perkara agama, kebudayaan, tradisi. Bukan kalau kita tidak memperhatikan kebudayaan, kita menjadi seperti orang barbar, ya, dan tradisi dan sebagainya. Kalau kita tidak memperhatikan, jadi kehidupan kita itu sangat rendah, sangat tidak unggul. Tidak. Ya, asalkan kita menempuh kehidupan di dalam roh. Yohanes menentang perkara agama, kebudayaan, dan tradisi, tidak ingin manusia hidup di dalam ketetapan yang mati, tetapi tidak memiliki kebebasan di dalam rohnya. Hari ini ekonomi perjanjian baru Allah ingin menyalurkan dirinya. Ini sangat berkaitan bagaimana penempuan hidup kita juga di dalam roh. Ya, bagaimana kita terus hidup yang berjalan di dalam roh. Kita juga melihat poin berikutnya, yaitu berkaitan dengan ministry dari Yohanes, ya, pelayanan yang dilakukan oleh Yohanes. Ya, Yohanes ini memberikan baptisan pertobatan. Kita boleh baca di dalam Lukas pasal 3 ayat 2-3. Di sana dikatakan pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah, dikatakan datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Sakaria, di padang gurun. Lalu datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Saudara-saudara, kita lihat pelayanannya Yohanes menekankan memberitakan baptisan pertobatan. Ya, kita perlu tahu bahwa pertobatan ini perkara apa? Memalingkan pikiran, mengubah pikiran, mengalihkan pikiran kepada Allah. Kalau dahulu kita tidak memikirkan Allah, mulai kita bertobat, kita
mengalihkan pikiran kita kepada Allah. Jadi ada peralihan dari pikiran kepada Allah. Nah, baptisan itu menekankan perkara menguburkan. Menguburkan siapa? Perkara menguburkan orang-orang yang bertobat, yang mengakhiri mereka, mengakhiri diri mereka, dan cara hidup orang-orang yang bertobat. Sehingga Allah dapat melahirkan kembali orang-orang yang bertobat dan menjadikan mereka ciptaan baru. Ya, jadi kalau kita berbicara baptisan, jelas ya, setiap kali kenapa kita dibaptis, yaitu kita dikuburkan, tamat. Ya, jadi orang lama kita telah dikuburkan semuanya. Dan cara hidup kita yang lama juga dikuburkan. Sehingga ketika kita dilahirkan kembali, kita menjadi satu ciptaan baru. Ya. Yohanes menekankan baptisan dengan pertobatan. Baptisan dengan pertobatan ini adalah untuk pengampunan dosa. Tujuannya adalah membereskan segala rintangan kejatuhan manusia. Ya, jadi rintangan kejatuhan manusia ini supaya dapat disingkirkan dan manusia dapat diperdamaikan dengan Allah. Ya, jadi pertobatan dengan baptisan ini adalah bagi pengampunan dosa, menyingkirkan rintangan kejatuhan manusia supaya manusia dapat didamaikan dengan Allah. Dahulu menjadi seteru Allah, musuh Allah. Hari ini kita boleh berdamai dengan Allah. Ya. Kita juga berbicara mengenai perkara baptisan. Artinya ketika kita membaptis, berarti kita membenamkan, mengubur dalam air. Karena dikubur ini adalah lambang dari kematian. Tujuannya apa? Untuk pengakhiran dari persona lama, agar permulaan baru dapat direalisasikan dalam kebangkitan untuk dibawa masuk ke dalam Kristus oleh Kristus Sang Roh Pemberi hayat. Ya, jadi kalau kita berbicara sekali lagi perkara baptis, itu adalah dibenam, dikuburkan. Ya, kita masuk ke dalam air, kita dikuburkan. Nah, ini artinya masuk ke dalam kematian Kristus, ya, diakhiri segala manusia lama kita, agar boleh ada realisasi dari kebangkitan, ya, membawa kita menjadi satu manusia baru, manusia yang ada di dalam Kristus, ya, Kristus Sang Roh Pemberi hayat itu. Kita lihat baptisan Yohanes mengakhiri yang bertobat, juga mengantarkan kepada Kristus untuk hayat. Ini adalah baptisan Yohanes. Kita juga melihat baptisan sekali lagi, kalau kita berbicara dengan baptisan itu memberi gambaran atau menyiratkan kematian dan kebangkitan. Kita memberitakan Injil, ya, kita tidak puas hanya orang percaya kepada Tuhan, kita juga ingin orang itu dibaptis, artinya dibawa masuk ke dalam kematian Kristus dan kebangkitan Kristus. Ya, kemudian ketika dibaptis, jelas ditaruh di dalam kematian dan kebangkitan dari kematian. Kita kalau lihat ini ada saudara-saudara di dalam gambaran yang perjanjian lama, ya, di mana Bani Israel masuk Kanaan harus menyeberang Sungai Yordan. Ya, di sana menyeberang Sungai Yordan ada 12 batu yang dikuburkan. Itu melambangkan 12 suku Israel. Dan dari 12 suku Israel itu dibangkitkan dan dibawa naik. Nah, baptisan Sungai Yordan ini menyiratkan penguburan diri yang lama dan kebangkitan yang baru. Kalau kita perhatikan Bani Israel, dia menyeberang Sungai Yordan untuk mengantarkan ke dalam tanah permai. Artinya ini menggambarkan dibaptis itu membawa orang masuk ke dalam Kristus Sang tanah permai. Ya, jadi bukan berarti kalau kita dibaptis hanya membereskan yang lama saja, ya, semua yang lama diakhiri, tetapi ini akan membawa kita ke dalam Kristus, ya, ke dalam diri Kristus Sang tanah permai itu. Saudara-saudari, yang di poin berikutnya yaitu ministry Yohanes, yaitu membawa manusia untuk menerima Kristus. Nah, bagaimana Yohanes melakukan perkara ini? Kalau kita lihat yang ada di dalam Lukas pasal 3 ayat 4 sampai 6, ya, Lukas pasal 3 ayat 4 sampai 6, di sana dikatakan seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkan jalan untuk Tuhan,
luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Ya, setiap orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Bagaimana Yohanes melakukan pelayanan? Dia mempersiapkan jalan Tuhan. Ya, dia mempersiapkan jalan Tuhan dan membuat jalannya lurus. Artinya adalah mengubah, mengarahkan pikiran manusia kepada Kristus. Kalau dahulu tidak mengenal diri Kristus, sekarang diarahkan kepada Kristus. Pikiran manusia diarahkan kepada Kristus dan membuat hati manusia benar, ya, yang menyebabkan setiap bagian dan jalan hati orang ini diluruskan. Bagaimana? Melalui pertobatan, ya, mempersiapkan hati untuk menerima Kristus sehingga Kristus dapat masuk ke dalam manusia menjadi hayat dan miliknya. Kita jelas yang dilakukan pelayanan oleh Yohanes ini pertama mengalihkan pikiran manusia pada Kristus, ya, membuat hatinya, ya, hatinya ini juga bisa menerima Kristus. Ya, dia bertobat untuk mempersiapkan hati manusia menerima Kristus supaya Kristus ini masuk ke dalam manusia menjadi hayat dan miliknya. Dua, dikatakan ada lembah, gunung-gunung, tempat berliku-liku, dan tempat yang berlekuk-lekuk. Ini menggambarkan apa? Kondisi hati manusia terhadap Allah, juga terhadap satu sama lain, serta hubungan di antara manusia yang semuanya perlu ditanggulangi. Ya, jadi hal ini perlu ada satu penanggulangan agar jalan dapat dipersiapkan bagi kedatangan juru selamat. Ya, ini yang dilakukan di dalam pelayanannya Yohanes, ya, dia membawa manusia ini untuk menerima diri Kristus. Yang kedua, di dalam pelayanannya dia mengantarkan manusia kepada Kristus. Kalau kita baca di dalam Lukas pasal 3 ayat 15 sampai 17, di sana dikatakan, tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku, ya, ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Saudara-saudara, kita melihat Yohanes ini memberitakan baptisan pertobatan, ya. Kalau kita lihat Yohanes ini memberitakan baptisan pertobatan, nah, sasaran ministrinya yaitu Kristus Putra Allah. Ya, dia memberitakan baptisan pertobatan, tapi sasaran dari pelayanannya ini yaitu membawa manusia kepada Kristus Putra Allah. Yohanes menyadari dia ini hanya seorang utusan, ya, dia ini hanya seorang utusan yang diutus oleh Tuhan, ya, untuk membawa orang kepada Yesus Kristus Putra Allah dan meninggikan Yesus Kristus sebagai sasaran ministrinya. Ya, ringkasnya kalau kita lihat tadi memberitakan baptisan pertobatan, menyadari bahwa Yohanes ini hanya utusan Tuhan. Ya, untuk apa? Untuk membawa orang kepada Yesus Kristus, Putra Allah, dan meninggikan Yesus Kristus sebagai sasaran ministrinya. Jadi kita perlu belajar juga terhadap perkara ini, saudara-saudara. Kita membawa orang, bukan membawa orang itu mengikuti kita, tetapi membawa orang itu kepada diri Kristus. Ya, sasarannya dia menerima penyaluran Kristus. Sasarannya dia memuji hanya kepada Kristus, hanya menyembah kepada Kristus dan meninggikan Kristus. Ini sebagai sasarannya. Ya. Yohanes itu juga bersaksi, ya, membaptis dengan air, tapi Kristus membaptis orang dalam Roh Kudus dan api. Ya, kalau dikatakan di dalam Roh Kudus adalah dibaptis ke dalam Kristus sesuai dalam Galatia pasal 3 ayat 27. Seseorang dibaptis dalam Roh Kudus artinya dibaptis ke dalam Kristus, ke dalam Allah Tritunggal, ke dalam tubuh Kristus. Ya, kalau kita baca ada ayat-ayatnya dalam Allah Tritunggal itu Matius pasal 28
ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, juga baptisan itu membawa orang ke dalam tubuh Kristus. Kita melihat baptisan dalam air dan Roh Kudus itu akan membawa kaum beriman ke dalam Kristus, dilahirkan kembali ke dalam kerajaan Allah, ke dalam alam hayat ilahi dan pemerintahan ilahi, sehingga mereka dapat hidup oleh hayat kekal Allah dalam kerajaan kekalnya. Ya, saudara-saudari, kenapa perlu dibaptis? Ya, dibaptis ini membawa kita, ya, sekali lagi kaum beriman dalam Kristus ke dalam kerajaan Allah, ya, ke dalam alam hayat ilahi dan pemerintahan ilahi, yang membawa kita ini boleh hidup hari ini berdasarkan hayat kekal Allah di dalam kerajaannya. Nah, bagaimana dengan yang tidak mau percaya, tidak mau bertobat? Ya, tidak bertobat, kelak Tuhan datang juga akan dibaptis dalam api. Ya, kelak kemudian, ya, yang tidak bertobat ini akan dibaptis dalam api, dalam lautan api. Gambarannya seperti orang Farisi dan Saduki nggak mau bertobat, ya, akan dibaptis dalam api, dimasukkan ke dalam lautan api untuk hukuman kekal. Ya, orang Farisi, orang Saduki, mereka menolak dibaptis oleh Yohanes. Kalau kita baca di ayatnya, mereka menolak maksud Allah, menolak kehendak Allah. Ya, tentunya kelak mereka juga akan dibaptis dalam api, dimasukkan ke dalam lautan api. Untuk apa? Menerima hukuman kekal. Nah, bagaimana dengan yang kita yang bertobat, yang percaya ke dalam Tuhan, dibaptis dalam Roh Kudus sehingga memiliki hayat kekal. Ya. Saudara-saudari, kita melihat bahwa sekali lagi baptisannya yang dilakukan Yohanes ini, yaitu baptisan Yohanes ini hanya untuk pertobatan, ya, untuk mengantarkan orang kepada iman dalam Kristus. Sedangkan baptisan Tuhan menyebabkan kaum beriman memiliki hayat dalam Roh Kudus, atau menyebabkan orang yang tidak percaya binasa untuk kekekalan dalam api. Jadi kita jelas terhadap perkara ini, ya. Harusnya hari ini kita yang sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita orang yang bertobat, menerima Tuhan, kita memiliki iman dalam Kristus, ya, membawa kita kalau dibaptis ini kita juga memiliki hayat, ya, hayat Allah ada di dalam kita. Nah, tapi bagi semua orang yang tidak percaya, yang menolak, mereka akan binasa dalam api kekekalan. Kita melihat poin berikutnya, saudara-saudara, mengenai lambang. Ya. Ini tertulis di dalam Lukas pasal 1 ayat 16 dan 17. Di sana dikatakan, ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Saudara-saudari, kita melihat perkara ini, ya, ini adalah satu lambang, ya. Satu lagi ayatnya Matius pasal 11 ayat 14, dan jika kamu menerimanya, ialah Elia yang akan datang. Jadi ini memberi gambaran Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ini punya roh dan kuasa Elia dan melakukan pekerjaan Elia dalam memalingkan banyak orang Israel kepada Tuhan Allah mereka. Ini yang dilakukan Elia dahulu, ya, membawa orang-orang Israel ini kembali kepada Allah mereka. Yohanes Pembaptis pun melakukan demikian. Ya, makanya kita lihat Yohanes Pembaptis dikatakan memiliki roh dan kuasa Elia untuk melakukan pekerjaannya Elia dalam memalingkan banyak orang Israel kepada Tuhan Allah mereka. Nah, kita lihat bahwa Yohanes Pembaptis ini adalah orang pertama dalam perjanjian baru yang dipenuhi Roh Kudus, sehingga dalam perlambangannya dia adalah Elia yang akan datang. Ya, kalau orang Yahudi pada waktu itu menerima kesaksian dan pengajaran dari Yohanes, maka Yohanes ini menjadi Elia mereka. Ya, nubuat mengenai kedatangan Elia yang tertulis dalam Maleakhi pasal 4 ayat 5 ini akan digenapkan dalam kesusahan besar kelak
ketika Elia ini adalah salah satu dari dua saksi yang akan datang untuk memperkuat umat Allah. Itu ada di dalam Wahyu pasal 11 ayat 3 sampai 12 ya. Saudara-saudari, berikutnya kita lihat yaitu murid-murid Yohanes. Murid-murid Yohanes ini membuat pengajaran Yohanes ini menjadi satu agama. Kalau kita baca Matius pasal 9 ayat 14, di sana dikatakan, kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, mengapa kami dan orang-orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak? Ya, ini yang pertama. Kemudian di Yohanes pasal 3 ayat 25, di sana dikatakan, maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Saudara-saudari, menjelang akhir zaman Perjanjian Lama, itu ada dua sekte utama orang Yahudi, yaitu orang Farisi dan Saduki. Nah, setelah Yohanes Pembaptis memulai ministrinya, murid-muridnya membuat sekte baru, ya, membuat agama baru yang disebut oleh murid-murid Yohanes selain orang Farisi dan orang Saduki. Nah, kita melihat Yohanes Pembaptis, kita melihat Yohanes Pembaptis meninggalkan agama lama, memulai ministrinya di padang gurun di luar agama. Tapi murid-muridnya membuat ajarannya menjadi agama baru. Ya, untuk apa? Menghalangi orang menerima Kristus seperti yang dilakukan oleh orang Farisi maupun agama yang lain. Ya, kita melihat perkara ini, ministri Yohanes Pembaptis ini untuk memperkenalkan manusia kepada Kristus agar Kristus dapat menjadi penebus mereka, menjadi hayat mereka, menjadi segala mereka. Namun muridnya menyimpang dari sasaran Kristus ini ke dalam satu praktek agama. Ya, jadi praktek ini menjadi satu agama. Dalam hal ini kalau dikatakan menjadi agamawi. Agamawi ini berarti melakukan sesuatu untuk Allah, tapi tanpa Kristus. Ya, termasuk melakukan apapun yang alkitabiah dan fundamental, namun tidak memiliki hadirat Kristus. Saudara-saudari, kita perlu diselamatkan. Ya, sasaran kita menjadi manusia Allah, ya, menjadi manusia Allah, bukan menjadi seorang agamawi. Ya, kita perlu diselamatkan di dalam setiap kehidupan Kristiani kita, di dalam setiap pelayanan kita harus ada hadirat Kristus, harus ada kenikmatan akan Kristus. Agama ini menyembah Allah, tapi tanpa kenikmatan terhadap diri Kristus. Nah, kita perlu hati-hati terhadap perkara ini. Ya, melakukan pelayanan baik, melakukan sesuatu yang alkitabiah, itu sangat baik. Namun kalau tidak ada hadirat Kristus, tidak ada kenikmatan terhadap Kristus, ini pun tidak akan memuaskan Tuhan. Ya, ekonomi perjanjian baru Allah, selalu Allah ini ingin disalurkan ke dalam diri kita. Nah, ketika yang berikutnya kita melihat murid-muridnya ini bukan hanya sekedar membawa menjadi satu agama baru, tapi menyebabkan sesuatu yang lebih serius, pekerjaannya menjadi bersaing dengan Kristus. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 3 ayat 26, ya, di sana jelas dikatakan, lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya. Muridnya mempermasalahkan orang yang dibaptis oleh Tuhan Yesus. Kok banyak orang yang datang ke sana dan dibaptis? Ya. Ini jadi seolah-olah Kristus ini menjadi saingannya. Ya. Kita lihat, Yohanes ini adalah seorang pelopor Tuhan Yesus. Ya, dikatakan dia ini adalah orang yang berseru-seru di padang gurun. Nah, kita perlu tahu, setelah Kristus tampil untuk melayani, Kristus datang, Kristus melakukan ministrinya, Kristus melayani, seharusnya Yohanes ini menghentikan pekerjaannya, ya, dan menarik dirinya dari panggung.
Supaya apa? Kristus menjadi satu-satunya yang tampil. Dan semua orang ini harus mengikuti Kristus, datang kepada Kristus. Nah, tetapi Yohanes tidak segera menarik diri. Ini satu kekurangannya. Yohanes tidak segera menarik diri. Ketika murid-muridnya melihat bahwa semua orang pergi kepada Tuhan Yesus untuk baptis, malah mereka membela Yohanes Pembaptis. Ya, mereka ingin membela guru mereka, Yohanes Pembaptis. Supaya apa? Sehingga menyebabkan apa? Pekerjaannya ini saingan dengan Kristus, bersaing dengan diri Kristus. Padahal ministrinya ini membawa orang kepada Kristus. Tapi ini murid-muridnya melihat loh, semua orang kok pindah ke Kristus. Ini menjadi saingan. Ya, kita melihat ini yang dilakukan murid Yohanes. Jika Yohanes tidak lagi membaptis orang dan bisa memberitahu kepada semua muridnya untuk mengikuti Tuhan Yesus dan tidak mengizinkan orang mengikutinya, maka nggak ada kesulitan. Ya, tapi yang terjadi tidak demikian. Dia tidak segera menarik diri. Murid-muridnya merasa melihat kenapa orang lari kepada Kristus. Jadi ini bersaingan, ya bersaing dengan diri Kristus di atas pekerjaannya. Ya. Di akhirnya kita ingin melihat saudara-saudara perkara akhir ini, ya akhir dari Yohanes Pembaptis. Kita lihat akhir Yohanes Pembaptis ini dia masuk ke dalam penjara. Waktu itu yang memenjarakan adalah Herodes, raja wilayah. Dan akhirnya Yohanes apa? Dipenggal bahkan. Nah, memang di satu aspek inilah yang dilakukan oleh politik Romawi sangat gelap. Ya, ini satu kejahatan, satu kerusakan, kegelapan dari politik Romawi. Tapi di sisi lain ini menunjukkan ya hasil kerja dari Yohanes Pembaptis yang tidak menghentikan pekerjaannya. Ya, karena Yohanes tidak menghentikan pekerjaannya, maka ya tentunya Allah membangkitkan lingkungan. Ya, kita lihat Yohanes itu orang yang pernah bersaksi dengan tegas bahwa ia bukanlah Kristus tapi seorang utusan yang diutus sebagai pendahulu Kristus. Ya, dengan intensif mengumumkan Kristus itu mempelai laki-laki yang akan datang untuk menikahi mempelai perempuannya, yaitu gereja. Yohanes itu seorang sahabat saja dari mempelai laki-laki. Dan Kristus harus bertambah, dia harus berkurang. Itu ada di dalam Yohanes pasal 3 ya, ayat 28 sampai 30. Biarlah dia makin besar, aku semakin kecil. Yohanes seharusnya itu menarik diri, ya tidak lagi membaptis orang. Karena apa? Dia itu bersaksi. Sedangkan yang dipersaksikannya ini sudah datang dan sudah membaptis orang. Tetapi Yohanes masih ada di sana, juga membaptis orang. Ini yang menyebabkan murid-muridnya bersaing dengan Kristus. Jadi ini menjadi saingannya Kristus. Nah, Allah harus membangkitkan satu lingkungan. Ya, lingkungan untuk apa? Menyingkirkan Yohanes. Untuk mengakhiri ministrinya. Nah, kalau kita lihat perkara baptisan pertobatan yang ditinggalkan oleh Yohanes, masih diterima oleh banyak orang. Masih diikuti. Meskipun itu menjadi satu kebenaran yang sudah ketinggalan ya, tapi ini menjadi satu penghalang bagi ekonomi perjanjian baru Allah. Ya, tidak sedikit orang hanya melihat oh yang penting bertobat, saya sudah bertobat, sudah baik, tapi berhenti sampai sana, tidak datang kepada diri Kristus. Yang Allah mau itu adalah diri Kristus. Nggak cukup hanya sekedar bertobat saja. Oh, mengalihkan pikiran benar, ya, tapi perlu datang ke dalam diri Kristus. Ya, mereka cukup memegang apa yang katakan Yohanes, ya bertobat, baptis, selesai. Seolah-olah kalau sudah bertobat, dibaptis, lulus. Gitu. Ya, tetapi tidak demikian. Ya, ini menjadi satu penghalang bagi ekonomi Allah. Ya, Allah itu mau terus disalurkan ke dalam apa? Setiap orang yang bertobat, yang percaya harus terus mengalami penyaluran diri Allah. Ya. Kita lihat ini secara terakhir adalah berkaitan dengan ringkasan ya saudara, apa yang tadi kita sama-sama sekutukan. Ya. Yang pertama mungkin supaya gambar berita ini kita jelas, yaitu Yohanes lahir di bawah latar belakang peraturan dan tata cara agama yang mati.
tapi melalui kuasa ajaib Allah dari orang tua yang sudah lanjut dan mandul. Ini lahirnya Yohanes. Ya, memang ada ketetapan agama yang mati, sehingga tidak ada kebebasan manusia di dalam roh. Dan Yohanes ini lahir dari orang tua yang sudah lanjut dan mandul. Ya, tetapi karena kuasa Allah sehingga lahirlah Yohanes. Nah, kemudian kita lihat juga Yohanes ini terlahir dari keluarga imam yang beragama Yahudi. Ya, dari rahim ibunya dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, kita juga melihat bahwa sebagai imam dia telah memisahkan diri dari bait, dari agama dan kebudayaan tradisional. Untuk apa? Hidup di alam liar. Hidup dengan cara liar yang bertentangan dengan semua tradisi nenek moyang. Jadi dia sebagai imam tidak menurut tradisi keimaman Yudaisme, ya, dia melakukan sesuatu cara hidup yang berbeda. Ya, di dalam cara pelayanannya juga berbeda. Nah, kita lihat Yohanes di padang gurun jauh dari suasana agama dan kebudayaan. Ya, sebagai pelopor Kristus, Yohanes senantiasa berseru-seru untuk membuka jalan bagi Kristus dan memperkenalkan Kristus. Ini Yohanes Pembaptis. Kita lihat juga bahwa dikatakan Yohanes Pembaptis itu memberitakan baptisan pertobatan, mempersiapkan hati orang untuk menerima Kristus. Nah, dia memiliki roh dan kuasa Elia untuk mengubah pikiran, ya, untuk memalingkan orang kepada Kristus. Dia juga bersaksi bahwa bagi Kristus menyatakan pada murid-muridnya bahwa Kristus itu mempelai laki-laki yang akan datang untuk menikahi mempelai perempuan atau gereja. Nah, Yohanes itu hanya seorang utusan, seorang sahabat dari mempelai laki-laki. Dan Kristus itu harus semakin bertambah dan dia harus semakin berkurang, ya. Itu di Yohanes pasal 3 ayat 30. Nah, kita lihat bagaimana tadi murid-murid Yohanes itu membuat ajarannya menjadi agama lain. Saudara-saudara, kita perlu diselamatkan dari agama. Ya, kita perlu jelas terhadap perkara ini. Kita tidak ingin masuk dalam sesuatu yang menyembah Allah, hidup Kristiani yang seperti agama, kehilangan kenikmatan terhadap diri Kristus. Menyembah Allah tapi tanpa hadirat Kristus, tanpa kenikmatan terhadap Kristus. Nah, kita juga lihat melalui murid-muridnya pekerjaannya ini bersaing dengan Kristus. Nah, karena itu Allah mengizinkan dia untuk dipenjara, bahkan dipenggal. Dengan demikian dia menyingkirkan Yohanes dan mengakhiri pekerjaannya. Karena dipenjara, penggal, selesai sudah. Meskipun secara tidak sengaja benar-benar telah bersaing dengan diri Kristus. Ya, baptisan pertobatan yang hari ini tinggalkan olehnya masih diterima oleh orang-orang dan menjadi penghalang bagi ekonomi perjanjian baru Allah. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari, persekutuan saya sampai di sini. Saya kembalikan ke hostnya, ya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati saudara-saudari.